Terkadang, ada banyak hal yang buat kita nggak bisa jujur atas apa yang kita mau. Ada banyak celah dan rintangan yang buat kita takut untuk kejar apa yang kita mau. Ada kalanya nasihat orang tua itu baik, tapi mereka bukan malaikat. Mereka gak selalu tahu apa yang terbaik buat diri lo. Gue prihatin sama diri sendiri. Masuk dokteran biar bilang keren aja sama yang lain. Tapi ujung-ujungnya malah berhenti di tengah jalan. Saya udah keterima di Musician Institute di Hollywood. Tapi orang tua ngelarang. Ya, terpaksa. Saya jadi kuliah bisnis. Gue udah coba jalanin jurusan ini. Tapi sama aja. Gue ngerasa capek dan nyesel. Kenapa sih gue harus ada di sini? Kenapa sih gue selalu dijadiin contoh buruk di kelas? Cuman gara-gara gue hobi gambar. Gue pengen banget jadi drummer, tapi sering diremehin cuma gara-gara gue cewek. Gue laki dan gue suka nari. Tapi sekarang jarang latihan gara-gara malu diomongin tetangga. Bokap tuh gak pernah support kecintaan gue sama musik. Waktu mau ujian, pernah tuh gitar gue mau dibakar karena tetap gue mainin. Waktu gue SMP, gue gak pernah ada arahan apapun soal kehidupan di SMA. Cuma banyak yang bilang kalau hitungan tuh cocoknya ke IPA, kalau hafalan cocoknya ke IPS. Padahal gak sesimpel itu. Ayah, aku masih boleh pulang. Neng, kalau punya mimpi, kejar dari sekarang. Jangan kayak saya, kuliah aja. Ujung-ujungnya jadi tukang ojek. Gue nyusahin orang tua. Gue udah coba jalanin jurusan yang capek dan nyesel. Kenapa sih gue harus ada di sini? Gue selalu Tapi sama dijadiin aja contoh ngerasa buruk. capek feel dan like- nyesel. Kenapa sih? I feel them. Passion to start. Om dulu sekolah tuh ambil komputer sebenarnya. Cuma di tengah-tengah sekolah tuh ada accident lah. Nah semester itu semuanya F. Ayahnya mesti tanya gitu, what you want? Gue bilang, music. Dari kecil aku tuh sering banget ngeliat my dad ngerjain rumah itu dengan desain sendiri. Yang dari kecil itu yang membentuk diri saya hari ini. Dalam waktu 2 bulan kita bikin satu konser, merekam 17 artis papan atas terkenal Indonesia, satu musik video, roadshow ke 10 kota di Indonesia. And the result is amazing. My parents, like when I was a little girl, like I was like, oh, I want to be a baker, and my dad was like, don't do it, it's really hard. But I was like, no, I really want to do it. He said don't, but I still did it anyways. Drama di sekolah, karena dulunya gue sekolah sering dibully kan. Dari situ saya pengen memperlihatkan gitu, kalau saya bisa melakukan sesuatu yang orang lain enggak. Tuh, ini dia guys, sirkus for everyone. Jadi semua bisa main sirkus di sini. Ntar gue mungkin bisa kayak gini juga, ya kan? Let's go. Can you try? Can you try? Please. So then you know how much tiredness we are in. Okay.
dan semua tuh jadi bisa bagus itu dikasih tau teknik-tekniknya. Halo teman-teman semua, terima kasih sudah masuk, terima kasih banyak. Teman-teman, hari ini kita akan bahas cukup menarik sekali, akan yang menarik, di mana kita akan berbicara mengenai bagaimana kita men-set masa depan kita melalui selfie hidup kita. Ini kenapa ya? Sorry. Coba share screen lagi. Ya, teman-teman, terima kasih banyak sudah datang sudah masuk, hadir di Community ID Workshop Series, Anak Muda Bergerak dan Berdampak, dengan topik hari ini, yaitu lihat selfie hidup Anda sebagai kunci masa depan Anda. Ini menarik sekali, karena kita akan berbicara mengenai bagaimana selfie hidup kita, atau yang dulu, kehidupan kita yang dulu, itu dapat mendrive atau sebagai kunci masa depan kita. Pembicara kita hari ini, Community ID berkolaborasi dengan FUYA, Passion Without Borders, dengan pembicara dari FUYA sendiri, yaitu Mbak Stephanie Wijenarko, sebagai program director-nya FUYA. Terima kasih Mbak Stephanie dan juga teman-teman dari FUYA. Ya, makasih banyak untuk kesempatannya juga. Oke, langsung mulai aja, Mas. Sebentar. Oke. Ya. Teman-teman sedikit perkenalan, mungkin teman-teman yang kemarin-kemarin sudah ikutan workshop series dari Community ID, teman-teman sudah tahu apa Community ID, tapi saya coba ulangkan lagi bagi teman-teman yang belum sempat mengikuti workshop series dari Community ID 2 minggu kebelakang. Community ID sendiri adalah wadah pergerakan anak muda, baik itu pergerakan dalam bentuk komunitas atau organisasi di Indonesia, agar mereka dapat berkolaborasi dengan berbagai sektor, dengan pemerintah, dengan swasta, dengan aktivis, dengan NGO, dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals yang di dalamnya ada lingkungan, life below water, dan lain sebagainya. Sama seperti sebelum-sebelumnya, teman-teman bisa dipersilakan untuk memberikan pertanyaan melalui chat box atau chat room yang ada di Zoom. Teman-teman bisa memberikan pertanyaan selama Mbak Stephanie atau narasumber kita hari ini menyampaikan materinya. Jadi teman-teman bisa menyampaikan teman-teman di chat box. Setelah Mbak Stephanie selesai menyampaikan materi, nanti saya sebagai moderator akan pick pertanyaan melalui chat box yang teman-teman sudah sampaikan, dan saya akan sebutkan namanya, dan teman-teman bisa unmute speaker-nya teman-teman dan bisa langsung menyampaikan pertanyaannya kepada narasumber kita hari ini, Mbak Stephanie. Dan dimohon teman-teman selama jalannya kegiatan online ini, teman-teman bisa mute speaker-nya teman-teman agar tidak mengganggu jalannya
kegiatan. Saya ingin ingatkan kembali, kita punya challenge yang namanya itu menarik, Paranormal Challenge, yaitu produktif era new normal. Sekarang kita kan lagi di kondisi pandemi di mana pergerakan kita itu sangat dibatasi, sehingga terkadang atau bahkan kita membuat kita itu tidak produktif. Maka dari itu, Community ID ingin mendorong teman-teman agar tetap produktif dengan hashtag tetap produktif. Kegiatan ini atau challenge ini dimulai dari tanggal 22 Juni kemarin sampai nanti tanggal 12 Juli 2020. Teman-teman bisa upload foto atau video teman-teman seperti sekarang ini yang teman-teman itu lagi ikutin kelas atau workshop series dari Community ID, berkolaborasi dengan ya, teman-teman bisa capture atau teman-teman bisa mintakan keluarga untuk memfoto kegiatan produktif teman-teman hari ini, dan teman-teman bisa buatkan captionnya menarik, dan teman-teman bisa silahkan juga men-tag Community ID dan 3 temanmu juga menggunakan hashtag Community ID, tantangan paranormal, tetap produktif, saling gerak, dan berdampak. Ada 6 orang nanti dari semua yang ikut yang akan mendapatkan hadiah menarik dari Community ID, dan juga story-nya nanti akan dibagikan melalui story Instagram Community ID. Akan diumumkan nanti pada tanggal 13 Juli 2020 atau hari Senin. Ya, sedikit perkenalan mengenai Mbak Stephanie Wijanarko. Mbak Stephanie adalah Program Director ya Passion Without Borders. Mbak Stephanie adalah co-founder dan juga Program Director ya Passion Without Borders. Mbak Stephanie juga adalah sempat studi di Seattle, University of Southern California in Los Angeles, dan Mbak Stephanie juga sangat menggeluti atau sangat concern dengan hal-hal yang mengenai improving education melalui training atau experiential learning, dan teman-teman mungkin bisa baca lainnya di slide yang saya share. Bagaimana kita menentukan masa depan kita ke depannya, bagaimana latar waktu lalu kita atau waktu yang di belakang kita yang sudah kita lewati itu bisa mendrive kita untuk masuk ke dalam masa depan yang lebih baik lagi seperti itu. Jadi pertanyaan seperti kayak kalau teman-teman merasa bosen atau pagi hari teman-teman saat bangun gak ada energi, malas kerja atau malas aktivitas, itu kenapa sih? Nah, ini akan dibahas sama Mbak Stephanie hari ini. Nah, jadi akan menarik banget. Teman-teman stay sampai akhir, dan di akhir nanti ada link untuk mendapatkan sertifikat dari Community ID dan juga. Jadi teman-teman stay sampai akhir, karena akan menarik banget untuk teman-teman bisa merefleksikan diri juga. Tidak lama-lama, saya ingin langsung saja hand over ke Mbak Stephanie untuk menyampaikan materinya. Mbak Stephanie, floor is yours. Sebentar, saya share screen saya. Ya, terima kasih banyak untuk Community ID untuk kesempatan hari ini sharing sedikit tentang bagaimana sih pentingnya kita bisa belajar dari masa lalu untuk mengetahui atau membuat perencanaan dari masa depan kita. Jadi mungkin kalau saya bisa sharing dikit, perkenalkan nama saya Stephanie, Program Director FUYA. Jadi di FUYA sendiri misi kita adalah gimana caranya kita bisa membantu para generasi muda untuk mencari tahu passion-nya sehingga mereka bisa menemukan hidup yang lebih bermakna dan lebih terarah. Jadi di sesi webinar hari ini, saya ingin membahas kenapa sih kok kita itu perlu belajar dari masa lalu kita dan bagaimana caranya kita menggunakan semua yang telah terjadi di masa lalu kita untuk membangun perencanaan. Mungkin sebelum kita ngomongin dan kilas balik ke masa lalu, saya share dikit kenapa sih kita pentingnya belajar dari masa lalu. Jadi kalau kita tahu hidup itu penuh dengan pilihan. Jadi mungkin contoh-contoh yang mudah nih, pilihan yang kita lakukan sekarang nanti akan mempengaruhi atau memberikan konsekuensi di masa depan kita dan sebagainya.
Misalnya di saat ini kita punya mungkin beberapa pilihan dengan uang yang terbatas. Enaknya saya ambil kelas training, lagi promo, atau mungkin saya ke mall, jalan-jalan, atau mungkin saya mulai nabung untuk liburan nih, gitu. Ini mungkin beberapa pilihan kita sebelum pandemi ini terjadi dan sebagainya. Nah, setiap pilihan dari masa lalu kita itu memiliki konsekuensi. Jadi mungkin kalau kita memilih ngambil kelas online ataupun kelas training, akibatnya kita mungkin menambah ilmu dan sebagainya. Kalau mungkin kita jalan-jalan, ataupun kita beli-beli barang di mall, kita uangnya habis dan mungkin kita ketagihan juga mau beli barang-barang lain dan sebagainya. Misalnya kalau kita pilih untuk liburan, nanti di akhir bulan setelah tagihan-tagihan pesawat dan liburan lain datang, waktunya kita membayar. Jadi semua yang kita lakukan ataupun kita pilih itu selalu selalu ada konsekuensinya. Nah, jadi seluruh hidup kita itu emang kita selalu dihadapkan dari pilihan-pilihan ini. Jadi gimana sih caranya kita membuat pilihan yang tepat dengan belajar dari masa lalu kita. Oke. Jadi, kenapa kok kita perlu kembali ke masa lalu? Dari masa lalu, kita itu bisa belajar tujuan hidup kita ataupun value-value yang paling penting dalam hidup kita. Dan dengan mengetahui purpose ataupun tujuan hidup kita, itu bisa membantu kita dalam banyak hal. Yang pertama, waktu kita nanti mempunyai banyak pilihan lagi, kita bisa selalu kembali ke tujuan akhir kita. Dan jadi bisa membantu kita untuk memilih kira-kira saya mendingan pilih aktivitas A atau aktivitas B. Apabila aktivitas B itu misalnya tidak bisa membantu perkembangan kita mencapai tujuan akhir, mungkin kita tidak perlu memilihnya. Dan dari situ, otomatis perilaku-perilaku ataupun style hidup kita pun juga bisa berubah, karena kita selalu menggunakan pedoman tujuan akhir tersebut. Kita juga dari tujuan akhir itu harus bisa membuat tujuan jangka pendek, ataupun tujuan jangka menengah yang bisa dirincikan dan membuat kita lebih fokus dan lebih semangat dalam mengerjakan segala yang kita buat. Dan dari situ harapannya adalah kita mempunyai hidup yang lebih bermakna dan lebih termotivasi dalam menjalani hidup kita. Oke, jadi gimana sih caranya kita mengetahui tujuan hidup kita, gitu ya? Apa evolusi dari tujuan hidup kita? Penting banget kita itu menyiapkan waktu untuk merefleksikan apa saja kegiatan, bisa orang juga, ataupun momen-momen yang telah terjadi selama kita hidup. Jadi, semua kejadian-kejadian ataupun tahapan-tahapan itu mengarahkan kita terhadap pertanyaan-pertanyaan ataupun kesempatan-kesempatan yang lain. Dan kita harus belajar apa makna dan impact yang telah terjadi di masa lalu itu, sehingga membentuk masa sekarang dan membantu kita melakukan pilihan di masa depan. Oke, jadi hari ini mungkin saya mau share dikit salah satu tools yang bisa membantu kita membentuk mindset tentang mencari tujuan hidup kita. Jadi ada yang namanya framework, itu namanya The Golden Circle, di mana setiap kali kita melakukan sesuatu, kita harus mengetahui tujuan hidup kita atau yang disebut dengan nama purpose. Karena purpose ini adalah yang menginspirasi kita dan mungkin orang lain juga untuk melakukan suatu langkah ataupun action. Jadi, apa sih purpose-nya? Apa sih yang dimaksud dengan purpose? Purpose ini bisa suatu perasaan yang kuat yang membuat kita termotivasi bangun tiap kali. Ini juga bisa alasan-alasan kita melakukan atau bekerja. Nanti dari purpose itu, kita bisa jabarkan lagi dengan jelas, yaitu melalui how. Apa yang dimaksud dengan how adalah bagaimana cara kita membedakan diri sendiri kita dengan orang-orang yang mungkin mempunyai profesi yang sama. Bagaimana langkah-langkah spesifik yang kita bisa ambil untuk kita bisa mempunyai purpose yang kita dapatkan itu mungkin impact-nya bisa lebih besar dan bisa berdampak kepada orang lebih banyak. Dan nanti yang terakhir adalah what. Langkah-langkah konkret apa? Kemudian dan langkah-langkah spesifik apa yang bisa diukur dengan waktu dan juga dengan goal yang harus kita capai untuk membantu kita meningkatkan keterampilan kita dalam mencapai tujuan akhir kita. Oke, jadi gimana sih caranya kita mulai mencari purpose kita? Jadi yang pertama adalah kita bisa belajar dari
semua kejadian pada masa lalu kita. Ini teman-teman sekalian yang menghadirin seminar ini, mungkin layar yang sekarang kalian lihat, kalian bisa screenshot. Jadi nanti setelah seminar hari ini atau webinar hari ini, kalian juga bisa langsung mengaplikasikan sesi hari ini ke dalam kehidupan kalian. Jadi ada salah satu tools yang bisa membantu kalian itu untuk mencari tahu value-value ataupun purpose dalam hidup kalian. Nama toolsnya adalah Lifeline Exercise, di mana kita itu harus membuat naik turunnya ataupun menggambarkan naik turunnya kehidupan kita dari awal yang kita ingat, bisa misalnya kalian paling ingat mulai dari TK ataupun dari SD sampai poin sekarang. Jadi mungkin kakak-kakak di sini apakah kalau misalnya ada yang SMA ataupun sampai mahasiswa, nanti ujung spektrum yang secara horizontal ini bisa ditaruh adalah umur kalian saat ini. Dan apa aja sih yang harus kalian mulai refleksikan atau ingat-ingat kembali ataupun ingat-ingat kembali. Pertama, ada nggak peristiwa spesifik yang penting dalam hidup Anda? Ada nggak milestone mungkin dari naik SD ke SMP, SMP, SMA, pertama kali masuk kuliah, ataupun pertama kali dapat kerja, yang memiliki perasaan yang kuat, baik positif ataupun negatif. Kemudian, apakah ada perubahan karir signifikan yang terjadi dalam hidup kalian? Jadi, sebelum kalian membuat naik turunnya kehidupan, kalian bisa membuat dulu daftar-daftar orang, tempat, kemudian kejadian penting yang membentuk hidup Anda dari awal sampai sekarang. Contoh-contohnya apa sih? Bisa peristiwa masa kecil, misalnya kalian menang lomba dan sebagainya, mungkin mulai sekolah SD, SMP, dan SMA, menemukan teman baru, pindah tempat tinggal dan sebagainya, mungkin mempunyai teman-teman dekat waktu umur berapa, kemudian kalau ada yang sudah menikah, apakah ada pernikahan, dan sebagainya. Jadi, yang kalian harus buat dalam kegiatan Lifeline Exercise ini adalah 2 garis. Yang pertama adalah garis kehidupan personal, itu yang menghubungkan antara peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam hubungan personal kalian. Garis yang kedua adalah garis yang berhubungan dengan sekolah ataupun karir kalian. Jadi waktu kalian nanti membuat Lifeline Exercise ini, kalian bisa menyiapkan 2 warna yang berbeda. Dan sebelum tadi kalian menggambarkan naik turunnya kehidupan, jangan lupa kalian membuat daftar-daftar item terkait kejadian-kejadian yang mempengaruhi kehidupan personal kalian, dan juga kejadian-kejadian yang berhubungan dengan sekolah ataupun karir kalian. Oke, ini adalah salah satu contoh. Misalnya kalau kalian misalnya sekarang berumur 45 tahun. Jadi kalian harus buat dari seberapa jauh Anda ingat masa lalu Anda. Kalau kalian bisa ingat dari TK ataupun dari SD, itu lebih baik. Dan kalian harus menaruhkan milestone event-event terpenting. Jadi kalian bisa tandain dengan titik dan sebagainya. Kalau dilihat, di sini ada garis horizontal 0, jadi kalau misalnya garis horizontal 0 itu kejadiannya neutral. Kalau kalian merasa itu kejadian positif, yang memiliki impact positif, kalian bisa taruh di atas garis horizontal 0 ini, jadi semua kejadian-kejadian positif kalian bisa taruh di sini. Dan nanti kejadian-kejadian negatif yang mungkin berdampak negatif, kalian juga bisa taruh di bagian bawah sini. Setelah kalian mengupload semua kejadian ini, kalian harus tulis juga, mungkin selain menggunakan bolpen, bisa juga menggunakan milestone. Jadi misalnya, bisa menggunakan post-it. Jadi kalian tulis, misalnya, kenapa kok titik ini adalah salah satu titik tertinggi dari kehidupan karir ataupun kehidupan personal kalian? Apakah karena ini kalian mendapatkan ranking kah? Ataukah karena waktu itu pertama kali mendapat pujian dari guru dan sebagainya? Dan kemudian kenapa juga
salah satu titik ini merupakan titik terendah dari hidup kalian. Setelah kalian melakukannya pada salah satu garis, kalian juga harus membuat titik-titik milestone ini untuk misalnya garis personal kalian. Nah, setelah kalian melakukan membuat grafik garis seperti ini, kalian berusaha mencari tahu kenapa sih titik-titik ini merupakan titik-titik tinggi saya, ataupun kenapa titik-titik yang di bawah ini merupakan titik-titik paling rendah saya. Apakah ada kesamaan antara titik tinggi yang pertama ataupun titik tinggi yang kedua? Begitu juga dengan apakah ada kesamaan ataupun kejadian-kejadian serupa yang mirip yang terjadi antara titik terbawah saya dengan titik terbawah lainnya. Kemudian, hingga sekarang, posisi saya sekarang lagi di mana? Apakah posisi saya dalam kehidupan ini sudah dalam tahap positif, yaitu secara vertikal saya di atas 0, ataukah saya merasa salah satu kehidupan ataupun lifeline saya itu sekarang posisinya di masa negatif. Jadi tujuannya dari exercise ini apa? Supaya kita bisa mencari tahu hal-hal apa saja yang mempunyai impact besar dalam hidup kita, baik secara positif ataupun secara negatif. Kemudian dari situ kita juga mencari tahu kira-kira apakah ada value yang terulang dan selalu muncul di kejadian serupa. Dan bagaimana caranya apabila sekarang kita di posisi negatif, apakah ada hal-hal yang kita bisa rubah supaya kita bisa mengubah masa depan kita dan masa yang sekarang. Setelah kalian membuat semua membuat grafik tersebut, ada beberapa hal yang perlu kalian refleksikan. Yang pertama, apabila kalian bisa mengubah masa lalu untuk kejadian di titik-titik negatif, apakah ada perubahan-perubahan yang kalian ingin lakukan? Dan kira-kira apa yang bisa kalian lakukan untuk mengubah titik negatif itu menjadi titik positif? Dan bagaimana hal-hal yang kalian lakukan supaya kalian bisa mengulang titik-titik positif yang kalian ingin dapatkan dan ulangin. Dari situ, beberapa hal yang bisa kalian ingat, kalian bisa belajar bagaimana kalian belajar menghadapi masalah dan tantangan dan perubahan di dalam hidup kalian. Dan kalian juga menghargai bahwa setiap masa lalu pun juga ada masa-masa positif dan masa kebahagiaan. Dan semua tantangan, kita harus menerima, setiap hidup juga selalu ada tantangan dan sebagainya. Dan tantangan itu bagaimana caranya kita mengubah sebuah tantangan bukan menjadi sebuah ancaman ataupun hambatan, tetapi menjadi sebuah kesempatan. Dan dari situ kita bisa belajar. Dan untuk bagi beberapa orang, mungkin yang salah satu garis kehidupannya berada di sisi yang lebih negatif, apakah kita membutuhkan perhatian khusus terhadap salah satu dari garis hidup kita? Mungkin banyak orang yang merasa secara karir ataupun secara sekolah itu positif, tapi mungkin selama perjalanan personalnya, waktu karir kita ataupun secara pelajaran kita bagus, kita merasa kurang ataupun merasa sesuatu yang masih missing dalam hidup kita. Apa kira-kira yang bisa kita lakukan agar kedua grafik hidup kita itu sama-sama di tingkat yang positif, bukan negatif. Dan yang perlu kita pelajarin adalah kita tidak perlu membandingkan jalur hidup kita dengan orang lain. Jadi kalau dilihat semua orang, baik siapapun itu, orang sukses dan sebagainya, mereka mempunyai naik turun kehidupannya sendiri. Dan kita tiap orang itu mempunyai talenta, strength, dan gift yang berbeda-beda. Dan kita tidak bisa dengan serta-merta itu langsung mengcopy cara-cara orang lain supaya kita juga mempunyai hasil yang lebih bagus dan sebagainya. Jadi setiap orang itu unik dan naik turun kehidupannya orang itu berbeda-beda. Dan yang paling penting lagi, kita itu nggak bisa merubah masa lalu.
Jadi, karena kita nggak bisa mengubah masa lalu, yang bisa kita lakukan adalah kita mempunyai pilihan bagaimana kita bisa belajar dari masa lalu dan bagaimana kita membuat masa lalu itu bukan sebagai tantangan, tapi sebagai kesempatan untuk menginspirasi kita dalam memilih langkah untuk mencari tujuan hidup kita di masa sekarang dan masa depan. Mungkin saya rangkum lagi, jadi kalau ada yang mau ambil screenshot dan sebagainya, nanti bisa dibuat latihan setelah webinar ini berakhir. Oke. Oke. Tadi kita sudah bicara sedikit tentang bagaimana sih kita bisa belajar dari masa lalu kita. Gimana caranya kita secara sistematis mengetahui momen-momen terpenting dalam kehidupan kita, bagaimana kita harus meng-highlight beberapa momen tertinggi dan momen terendah kita. Jadi sekarang saya ingin membahas gimana caranya kita mencari purpose ataupun mencari tujuan hidup kita sendiri. Jadi, ada salah satu cara ataupun latihan yang kita bisa gunakan untuk mencari purpose. Jadi, ada sebuah statement, namanya why statement ini, apa sih tujuan hidup kita? Mengapa kita melakukan sesuatu? Mengapa kita melakukan suatu profesi? Ataupun kenapa kita memilih suatu profesi? Dan waktu kita mau membuat why statement ini, statement-nya ini pun juga harus jelas. Jadi tidak perlu terlalu kompleks, bisa sederhana dan jelas. Dan nanti why statement ini bisa digunakan sebagai pedoman kita waktu membuat tujuan jangka pendek dan juga tujuan jangka menengah. Jadi why statement ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah to, apa sih yang ingin kita kontribusikan? So that-nya itu agar action yang kita ataupun kontribusi kita itu impact-nya atau kegiatannya itu apa? Seperti itu. Jadi, apa yang kita mau lakukan atau kontribusi kita terhadap dunia, dan kemudian setelah kita bisa melakukan kontribusi ini, akibatnya ataupun impact-nya itu apa? Oke. Ini adalah salah satu contoh mungkin yang bisa saya share adalah why statement dari Fuya. Jadi tujuannya kita misalnya memberikan pelatihan, ataupun memberikan webinar, ataupun memberikan assessment dan melalui service-service kita adalah untuk membantu orang menemukan passion-nya. Oleh karena itu, dengan menemukan passion-nya, kita berharap orang-orang ini bisa menjalani hidup yang lebih bermakna dan terarah. Jadi jelas apa sih kontribusi kita, dan kemudian setelah kita mengetahui kontribusi kita, apa impact kontribusi kita terhadap dunia ini. Lah, mungkin waktu kita membuat why statement ini nggak mudah, karena kita harus berpikir lagi dan kita belajar dari masa lalu, kira-kira value-value apa yang penting dalam hidup kita ini. Jadi, waktu kita menyusun why statement ini, kita nggak bisa hanya sekali aja. Kita bisa membuat why statement sebanyak-banyaknya, bisa buat lebih dari 10 dan sebagainya. Dan setelah kalian membuat daftar why statement ini, kalian bisa cari kira-kira ada nggak satu statement yang paling mengena secara emosional dan paling mungkin kalian merasa cocok. Jadi, balik lagi, why statement-nya ini karena emang kalian harus benar-benar meluangkan waktu dan menyediakan waktu dan berpikir beberapa alternatif dari purpose tujuan hidup kalian. Kalian bisa latihan, mungkin buat sebanyak-banyaknya, bisa mungkin kurang dari 10, dan setelah itu kalian baca, dan kalian dengar, kira-kira paling cocok dan paling cocok secara emosional itu yang mana. Oke. Jadi nanti selain setelah kalian nanti membuat naik turunnya kehidupan kalian, kalian juga harus nanti mulai melatih why statement ini agar kalian bisa mempunyai tujuan hidup ataupun goal yang jelas. Oke, jadi setelah kalian mengetahui tujuan hidup kalian atau why-nya kalian, sekarang kembali lagi.
sesuai sama topik pembicaraan hari ini adalah gimana caranya kita menentukan masa depan kita dengan belajar dari masa lalu ataupun dengan mengetahui tujuan hidup kita. Jadi kalau misalnya ada teknik tentang goal setting, yaitu di mana ada beberapa goal yang kita buat. Yang pertama ada goal jangka ataupun tujuan akhir kita, kemudian ada goal jangka menengah, kemudian juga ada goal jangka pendek. Jadi why statement kita ataupun purpose kita itu adalah goal, ultimate goal dari hidup kita. Ya. Dan goal ini adalah motivasi dari hidup kita, dan setiap kali kita membuat goal jangka menengah ataupun jangka pendek, kita harus mengacu kembali terhadap goal utama kita. Apabila goal yang kita buat ini ternyata nggak bisa membantu kita untuk mencapai why-nya kita, mungkin harus direvisi dan diganti. Nah, balik lagi tadi ke masalah yang sempat saya share di awal. Kita dihadapkan begitu banyak pilihan. Nah, salah satu cara untuk membantu kita memilih aktivitas-aktivitas yang cocok atau penting untuk hidup kita, kita bisa selalu mengacu terhadap why statement kita. Jadi, kalau untuk goal jangka menengah dan goal jangka pendek kita, ini lebih fleksibel. Selama kalau goal jangka, apalagi goal jangka pendek kita ini tidak bisa membantu kita mencapai goal jangka panjang, ya kita harus ganti dan hapus dan mengganti dengan aktivitas-aktivitas lain yang bisa membantu. Jadi contohnya seperti apa? Mungkin ini ada salah satu contoh why statement yang bisa kita buat contoh supaya kalian lebih gampang juga waktu kalian membuat perencanaan jangka menengah dan jangka pendek kalian. Jadi mungkin ada salah satu contohnya ini adalah purpose-nya dia adalah sebagai psikolog, dia ingin membantu remaja agar bisa menggunakan masalah sebagai motivasi. Nah, untuk mencapai ini dan memberikan impact yang banyak, apa sih langkah-langkah ataupun milestone-milestone utama yang harus mereka atau individu ini lakukan? Jadi yang pertama, karena mungkin sekarang masih kuliah, yang bisa dia lakukan dulu adalah mencari pengalaman. Dan mencari pengalamannya pun harus spesifik. Misalnya, contohnya, salah satu milestone yang bisa membantu adalah mencari magang ataupun internship di salah satu perusahaan psikolog. Kemudian nanti ke depannya setelah dia memiliki pengalaman, dia juga mau meningkatkan ilmunya. Contohnya dia mau kuliah S2 di bidang psikologi di Universitas X dan di negara X. Jadi milestone-nya pun harus spesifik. Setelah nanti dia kuliah S2 dan menambah ilmu dan sebagainya, karena dia ingin merambah lebih banyak orang, dia mungkin mau membuat dan menulis buku. Sehingga dengan melalui bukunya, banyak orang yang bisa dibantu dan terinspirasi dari sharing-sharing yang terdapat dari buku tersebut. Oke. Dari milestone-milestone jangka menengah ini, kita juga harus jabarkan kembali terhadap milestone-milestone ataupun kegiatan ataupun action plan yang lebih konkret dan yang bisa diukur. Oke, kalau misalnya saya sambil internship, saya harus mempunyai pengalaman apa lagi yang bisa membuat saya lebih efektif dan lebih terampil. Saya juga harus misalnya membuat kegiatan mental health awareness di kampus melalui kegiatan organisasi ataupun himpunan. Selain itu, karena saya ingin lebih membantu dan memotivasi orang supaya mereka bisa menggunakan masalah sebagai motivasi, saya juga harus meningkatkan kemampuan saya. Gimana caranya meningkatkan kemampuan saya, itu pun juga harus spesifik. Kita bisa tulis, misalnya saya mau mengikuti online training atau membeli kelas-kelas training untuk meningkatkan kemampuan komunikasi saya. Begitu juga dengan milestone kedua. Jadi, kalau misalnya saya mau kuliah S2 di Universitas kira-kira apa saja yang perlu kita lakukan agar kita bisa merealisasikan hal ini? Oke, mungkin saya harus mencari program beasiswa dan daftar sebelum saya lulus S1, sehingga waktu saya nanti daftar kuliah S2, saya sudah siap dan mempunyai program S2 yang bisa membantu saya dan meringankan beban biaya pendidikan saya. Dan mungkin selama saya kuliah S2 di universitas tersebut, saya juga mau lebih rutin melakukan kegiatan volunteer di institusi kepemudaan selama waktu luang.
Jadi kita lihat semua kegiatan-kegiatan jangka pendek ini semuanya bisa mendukung kita agar kita bisa membantu banyak orang untuk menggunakan masalah sebagai motivasi. Jadi misalnya kalau di sini ada kegiatan yang mungkin tidak relevan, itu bisa diganti dan direvisi dengan kegiatan yang lebih relevan. Oke, jadi untuk merangkum kembali, apa sih pentingnya kita mengetahui purpose ataupun tujuan hidup kita? Jadi setiap saat kita melakukan pilihan dan sebagainya, kita harus siap untuk menanggung resiko ataupun konsekuensinya. Tadi kita dihadapkan dari pilihan-pilihan kita, dan kita bisa juga belajar dari pilihan yang telah kita lakukan di masa lalu. Itu kita bisa tahu kira-kira apa sih aktivitas-aktivitas yang bisa membantu kita untuk menghasilkan yang lebih positif dan sebagainya. Kemudian, dengan mengetahui purpose ini juga, mengetahui tujuan akhir hidup kita, kita juga bisa lebih mencintai diri kita sendiri, karena tiap orang itu berbeda, dan kita juga mengetahui sih, apa sih yang kita bisa kontribusikan terhadap dunia ini. Oke. Dan kita juga bisa mendapatkan kebahagiaan lebih, karena kita udah lebih tahu tentang diri kita sendiri. Nah, jadi kira-kira mungkin di para peserta hari ini ada yang penasaran. Mungkin kita udah mulai tahu kenapa pentingnya kita mengetahui tujuan hidup kita, ataupun kenapa sih kita harus belajar dari masa lalu dan bisa menggunakan masa lalu itu sebagai kekuatan. Tapi mungkin kalau masih ada beberapa yang bingung, di FUYA sendiri pun kita bisa membantu para peserta kita untuk mencari tahu tujuan hidupnya dan mendesain tujuan hidup secara lebih jelas. Jadi, kalau hari ini kita lebih fokus mendefinisikan why statement kita ataupun purpose, kalau masih ada yang penasaran bagaimana caranya secara lebih rinci kita bisa mencapai purpose itu hidup kita dan bagaimana langkah-langkah konkretnya, di FUYA sendiri ada berbagai program. Jadi yang pertama, kita mempunyai program Experiential Study Tour, di mana dalam satu perjalanan, para peserta kita itu bisa mencoba 8-12 kegiatan praktek. Jadi kita kalau ngomong kegiatan praktek, contohnya seperti apa? Jadi misalnya kita bisa ke klub sepak bola Chelsea, tapi kita nggak hanya tour stadium, nanti kita juga akan belajar marketing, finance, dan juga teknik pemasaran dari klub sepak bola yang terkenal. Bagaimana sih mereka mendapatkan income-nya, apa saja sih pengeluarannya, kenapa kok orang sampai bela-belain beli baju Chelsea yang mahal. Kemudian kita juga bisa belajar performing arts, misalnya belajar acting ataupun musical choreography, tapi kita juga belajar tentang robotics and science di waktu yang sama, ataupun belajar CSI forensics. Tujuannya apa? Supaya kita bisa mengeksplorasi diri dan mencari industri-industri ataupun pekerjaan-pekerjaan secara praktek. Karena kalau kita nggak pernah mencoba kegiatan tersebut, mungkin kita nggak pernah tahu apa sih challenge-nya ataupun kesenangan dari melakukan profesi tersebut. Kalau yang ingin lebih tahu tentang dirinya secara lebih jelas dan sebagainya, selain menggunakan teknik-teknik reflektif, di FUYA juga ada namanya Passion Perseverance Assessment, di mana para peserta kita itu bisa mencari tahu jurusan, profesi yang karir yang cocok sesuai dengan passion mereka, dan yang paling penting mereka juga bisa tahu bagaimana sih reaksi mereka terhadap tantangan. Karena selain kita harus tahu tujuan hidup kita juga harus punya mentalitas kegigihan yang tinggi. Kalau kita pun tahu purpose, tapi kita nggak tahu, kita nggak punya kegigihan untuk menghadapi tantangan, kita juga nggak bisa jadi sukses dan memberikan impact yang besar sesuai dengan tujuan hidup kita. Dan yang terakhir, kalau misalnya kalian ingin tahu tentang diri kalian sendiri dan bagaimana cara bisa mengetahui diri kita juga mempunyai workshop untuk mengeksplor pilihan karir dan sebagainya. Ini adalah ilustrasi pentingnya untuk mengetahui tingkat kegigihan kita. Karena tingkat kegigihan kita itu mempunyai relasi yang kuat dengan bagaimana kita bisa sukses di dalam hidup kita. Jadi ada 3 macam orang. Yang pertama adalah the quitter.
The quitter ini adalah tipe orang yang misalnya menghadapi masalah, mereka gampang menyerah. Tapi kebanyakan mungkin dari kita masih sekarang pada posisi the camper. Jadi maksudnya the camper itu seperti apa? Kalau kita ada masalah, kita berhasil melewatinya, tapi nanti kalau ada tantangan-tantangan berikutnya, kita lebih memilih berada di posisi zona nyaman. Ngapain kalau ada yang udah enak dan udah oke, kita susah-susah nih cari. Nah, yang kita inginkan dari setiap individu ataupun partisipan adalah kita mempunyai mindset the climber. Maksudnya apa? Kita ingin para peserta kita itu ingin selalu mengembangkan dan memperbaiki dirinya supaya lebih baik. Nah, itu kenapa penting banget, karena ini balik lagi, walaupun kita udah tahu purpose kita udah belajar, tapi waktunya kita mengambil langkah, kalau kita nggak punya level kegigihan yang bagus pun akan mempengaruhi kesuksesan kita. Ini adalah contoh-contoh assessment report untuk cara mengenali lebih kita lagi secara lebih sistematis. Jadi kita bisa tahu apa sih motivator utama kita, kemudian apa sih subjek-subjek area ataupun industri yang cocok, dan juga profesi-profesi sesuai dengan motivasi kita ataupun passion kita. Nah, nanti dari hasilnya pun kita juga tahu kira-kira bagaimana sih kita waktu menghadapi masalah. Contohnya, apakah kalau ada suatu masalah itu impact-nya lama, berhari-hari, berminggu-minggu, atau berbulan-bulan? Ataukah kita tipe yang suka menyalahkan diri sendiri atau nggak pernah mau mengakuin kesalahan dan selalu menyalahkan orang lain? Dari situ kita bisa tahu hal-hal apa saja yang perlu diperbaikin. Dan mungkin kalau misalnya tadi udah mulai mendefine why statement dan sebagainya, tapi masih bingung dengan cara membuat langkah-langkah konkret dan mendesain hidupnya, kita juga mempunyai berbagai macam workshop training. Ini bisa dilakukan secara online ataupun nanti on-site juga. Dari gimana sih caranya kita mulai memvisualisasikan perencanaan kita secara lebih detail dan sebagainya. Jadi nggak hanya pakai goal yang piramid tadi, tapi kita ada beberapa tools-tools yang lain bisa membantu, dan bagaimana kita bisa menceritakan hidup kita sebagai cerita yang menarik. Nanti misalnya kalian mau daftar scholarship ataupun daftar kerja, kalian bisa menggunakan itu sebagai personal statement ataupun cover letter. Dan juga terakhir adalah gimana caranya kita mempunyai climber mindset, di mana apa sih tips-tips caranya supaya kita menjadi orang yang lebih optimis, supaya kita bisa meraih kesuksesan tersebut. Kita ada beberapa promo, jadi untuk para peserta webinar kali ini, kita bisa memberikan diskon 10% dengan menggunakan promo code FUYA Community ID CID yang berlaku sampai 31 Juli. Jadi, mungkin untuk merangkum lagi dari sesi webinar kali ini, jadi penting banget untuk kita itu memulai dari diri kita sendiri dan mencari tahu purpose ini. Dari purpose itu, kita pun bisa menggunakan membuat perencanaan yang lebih detail juga. Kurang lebih dari saya seperti itu. Saya kembalikan lagi ke moderator. Ya. Terima kasih Mbak Stephanie untuk materinya, menarik sekali. Saya note satu hal yang tadi adalah mengenai the golden circle. Bagaimana kita membuat why dan juga what. Itu menarik sekali, purpose kehidupan kita dan juga cause dari hidup kita sebenarnya mau kemana sih. Dan bedanya kita sama yang lain itu apa sih sebenarnya, kayak gitu, dan apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Itu menarik banget sih materinya overall, dan saya yakin teman-teman yang lain pun mendapatkan hal yang sama, mendapatkan pembelajaran yang baru mengenai bagaimana kita men-setting dari masa lalu kita untuk merencanakan kehidupan kita untuk ke depannya. Ada satu pertanyaan di chat box ini Mbak Stephanie dari Ripka Teresia. Menarik sekali pertanyaannya. Ripka Teresia, silakan untuk memberikan pertanyaan. Bisa langsung di-unmute dan disampaikan langsung ke Mbak Stephanie. Ripka masih ada kah? Halo Ripka. Mungkin saya bacakan saja Mbak Stephanie ya. Pertanyaannya, saya ingin sekali memiliki ruang lingkup yang sesuai dengan hobi, minat saya,
dan support dan support sistem yang baik. Namun, saya bingung karena social life skill saya sangat buruk. Gimana sih Kak caranya supaya saya bisa lebih percaya diri untuk keluar dari zona nyaman dan step by step membuat perencanaan versi jangka pendek dan panjang itu gimana? Silakan, Mbak Stefan. Oke, jadi mungkin pertanyaan pertama sih itu gimana caranya supaya lebih percaya diri agar keluar dari zona nyaman. Sebenarnya jawabannya itu simpel sih. Yang bisa membantu diri kita sendiri ataupun menghalangin kita sendiri itu sebenarnya cuma diri kita. Jadi kita nggak bisa menunggu orang lain ataupun bantuan dari teman dan sebagainya untuk mengubah nasib kita ataupun mengubah jalur hidup kita. Jadi kalau emang kita merasa kita masih kurang, kita nggak apa-apa, kita jujur kan, kita tahu kita masih mungkin ada kekurangan. Tapi kita harus mulai mengambil langkah ataupun action yang konkret. Jadi kalau emang kita merasa udah mulai nyaman, di zona nyaman, kalau kita cuma diam aja ataupun cuma mikir doang, ya emang percuma. Ya kita bisa mulai melakukan langkah konkret, dan langkah konkretnya pun nggak usah yang harus skalanya besar. Tadi kalau mungkin permasalahannya, saya bingung karena social life skill saya yang sangat buruk. Karena kan saya mungkin nggak tahu spesifik masalahnya seperti apa ataupun tantangannya seperti apa. Tapi mungkin contoh konkretnya gimana? Kalau misalnya kita mau meningkatkan life skill, ya mungkin kita bisa mengikuti ekstrakurikuler ataupun hobi-hobi yang sesuai sama passion kita, ataupun himpunan, ataupun organisasi. Kita berangkat dari sekeliling kita, dari sekolah kita, atau mungkin dari universitas kita dulu. Nggak perlu yang langsung kita mengikuti event-event besar. Karena dari situ kita bisa meningkatkan kemampuan kita secara bertahap. Tapi perlu diingat, kalau emang kita sudah berhasil mencapai di mungkin tahapan yang sekarang, jangan kembali lagi ke zona nyaman. Kalau kita udah bisa, ya kita beranjak lagi meningkatkan ke zona yang lebih besar. Kalau kita, mungkin kalau pertanyaan kedua, bagaimana cara membuat perencanaan versi jangka pendek dan jangka panjang? Jadi yang paling penting dulu, tadi adalah jangka panjangnya itu adalah why statement-nya dulu. Kalau kita sudah membuat si why statement-nya ini, yang menengah ataupun pendeknya ini harus itu bisa dibuat tes. Apakah yang menengah ataupun pendeknya ini bisa membantu kita untuk mencapai si jangka panjangnya ini? Kalau nggak bisa, ya harus direvisi. Kalau untuk tips membuat jangka pendeknya sendiri, itu harus jelas, jadi bisa diukur. Jadi kalau kita membuat perencanaan jangka pendek, apakah kita mempunyai deadline ataupun timeline yang jelas? Kapan kita mau melakukan ini? Kapan kita harus bisa menyelesaikan ini? Dan kira-kira nanti hasilnya atau resultnya apa yang bisa membantu kita mencapai tujuan jangka panjang kita ataupun purpose kita ataupun why? Kurang lebih sih seperti itu jawabannya. Menarik Mbak Stephanie. Dan yang pasti dengan cara seperti itu berarti akan membangun juga support system-nya, Mbak ya? Iya, betul. Nah, oke. Dan ada pertanyaan lagi sebenarnya, tapi ini tidak to everyone, tapi privately ke saya. Pertanyaannya seperti ini. Saya selalu merasa takut sama masa depan. Dan dia tanya gimana caranya untuk mengatasi ketakutan tersebut. Dia takut dengan masa depan dia. Mungkin dia takut bahwa masa depan dia akan ya karena dia tidak tahu ke depannya seperti apa, maka dari itu dia merasa takut. Itu seperti apa Mbak Stephanie? Iya, mungkin kan perlu dijelaskan lagi ketakutan itu kan kebanyakan ketakutan itu kan berasal dari ketidakjelasan atau uncertainty kan. Kalau biasanya ada sesuatu yang nggak jelas, kita kan selalu takut kan karena kita nggak bisa mengontrol atau tahu kira-kira jadinya seperti apa atau resultnya sebagai apa sih. Nah, mungkin yang bisa untuk membantu menghilangkan atau mengurangi rasa ketakutan itu adalah tadi membuat si goal setting itu, karena kan dari kita membuat perencanaan ataupun membuat goal itu dan kita lebih belajar tentang diri kita sendiri, kita at least tahu kalau kita misalnya melakukan sesuatu ini, kira-kira target ataupun hasil yang kita inginkan itu seperti apa. Jadi dengan membuat perencanaan yang lebih jelas, itu kita bisa mengurangi rasa takut dari ketidakjelasan ataupun uncertainty itu. Tapi perlu diingat kembali, waktu kita membuat goal-nya ini nggak permanen. Yang permanen itu mungkin yang hanya goal jangka panjang. Goal jangka menengah dan jangka pendek ini itu bisa berubah karena
Contohnya aja, mungkin kita sekarang ada COVID dan sebagainya. Ini kan sesuatu yang nggak pernah di-expect dan ini kan memberikan impact yang besar. Mungkin banyak yang sekolah dari yang kita biasanya sekolah biasa, semuanya pindah ke online. Ini kan ekspektasinya berubah. Mungkin kita udah punya rencana ngambil kelas ataupun training ataupun workshop onsite, semuanya batal ataupun sebagainya. Jadi otomatis kalau ada perubahan-perubahan, goal jangka menengah dan jangka pendeknya pun harus kita siap merevisi. Keluar sampai Goal, tidur, sampai ini belum nyampe-nyampe. tapi goal tersebut harus fleksibel juga. Udah. Seperti itu sih. Oke, baik. Menarik, Mbak. Untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Elena. Elena mungkin boleh langsung saja menyampaikan pertanyaannya. Ya. Oke, mungkin saya bacakan saja Mbak Stephanie. Pertanyaannya, bagaimana jika kita merasa rencana kita salah ketika kita mau mencapai purpose kita? Misalnya jika salah jurusan seperti itu. Oke. Kalau tadi balik lagi ya, kalau misalnya rencana jangka pendek dan jangka menengah itu bisa dirubah. Dan kalau kita merasa salah jurusan, itu kan adalah hasil ataupun konsekuensi dari pilihan kita di masa lalu. Tadi kita kan kembali lagi, kita nggak bisa merubah masa lalu, tapi kita bisa merubah masa depan kita kan. Jadi, maksudnya salah jurusan itu jangan dibuat sebagai halangan ataupun tantangan. Kalau kita merasa ini sudah tidak sesuai, apa sih yang bisa kita lakukan? Walaupun kita jurusan misalnya teknik dan sebagainya, tapi jurusan teknik itu kan tidak menghalangin kita untuk mencari pengalaman di bidang yang sesuai. Mungkin saya kasih contoh aja, misalnya saya merasa salah jurusan teknik, tapi saya sebenarnya ingin di bidang komunikasi. Walaupun saya teknik, saya kan tetap bisa mengikuti himpunan atau organisasi di mana saya bisa menjadi panitia yang melatih keterampilan saya di bidang komunikasi. Ataupun saya bisa magang misalnya di bidang konten ataupun di bidang komunikasi di perusahaan-perusahaan yang saya tertarik. Jadi walaupun jurusan saya teknik, bukan berarti saya harus mengambil magang teknik atau pengalaman teknik saja kan. Jadi balik lagi, walaupun dari masa lalu kita ngerti kan, oh mungkin teknik ini bukan sesuatu yang cocok. Dari situ kita juga harus mengambil langkah konkret dan nggak membuat itu sebagai alasan. Kurang lebih sih itu sih ya kira-kiranya. Jadi masa lalu itu bukan sebagai hambatan, tapi dibuat sebagai titik balik ataupun kita mengambil cara-cara ataupun langkah yang bisa mengubah action kita di masa depan. Berarti memang harus meskipun di awal atau di belakangnya masa lalu itu salah mengambil langkah, tapi saat sekarang pun masih bisa diperbaharui atau mencari opsi-opsi lain yang bisa mungkin sesuai dengan passion atau misalnya concern dari kita, Mbak ya. Betul. Dan mungkin kalau ngomongin dikit dengan pemilihan jurusan dan sebagainya, waktu kita belajar di kuliah ataupun misalnya di sekolah, yang kita pelajarin itu nggak hanya pelajaran materi ataupun topiknya. Kita pun kan juga berteman ataupun nanti ada kerja kelompok dan sebagainya. Kita pun juga mendapatkan kemampuan-kemampuan lain, mungkin soft skill, leadership, dan sebagainya. Jadi kalau misalnya secara topik itu nggak cocok, ya kita harus bisa dengan kreatif mencari outlet, mencari kegiatan-kegiatan yang sejalan dengan passion kita ataupun purpose kita seperti itu. Jadi walaupun sebenarnya nggak ada yang kalau nggak ada yang percuma gitu kan. Jadi kita harus mencari apa sih lesson learn yang kita bisa dapatkan dari masa lalu tersebut. Baik, betul sekali setuju, Mbak Stephanie. Ada pertanyaan selanjutnya, Mbak Stephanie. Kak, ada saran, mungkin saya bisa langsung saja biar lebih interaktif. Christian Dwi, boleh silakan unmute dan bisa langsung menyampaikan pertanyaannya. Halo, Christian Dwi. Masih adakah? Oke, saya bacakan saja. Kak, ada saran bagaimana berdamai dengan inner child kita yang terluka di masa lalu. Jadi kayak dia dulu inner child-nya dia merasa terluka. Apakah meditasi itu efektif? Jadi
kalau misalnya kita bagaimana sih cara kita berdamai dan sebagainya. Mungkin solusinya untuk tiap orang tuh berbeda dan sebagainya. Tapi meditasi itu adalah salah satu bentuk reflektif juga. Jadi dari meditasi ataupun reflektif dan sebagainya, itu sebenarnya kita bisa membantu mencari tahu kenapa sih kok kita merasa terluka, apa sih penyebab-penyebabnya, dan gimana sih langkah-langkah selanjutnya supaya kita nggak mempunyai pengalaman yang serupa. Jadi kalau misalnya ditanya apakah meditasi efektif, itu tergantung orangnya. Jadi tapi meditasi ini adalah salah satu bentuk reflektif, dan dari reflektif itu kita bisa belajar dari masa lalu kita dan mungkin mencari-cari cara-cara kita untuk menggunakan masa lalu kita tuh sebagai kesempatan dan sebagainya. Betul, betul Mbak. Setuju juga. Saya selanjutnya, untuk pertanyaan selanjutnya, halo Reta Naben, mungkin boleh unmute speakernya dan bisa langsung menyampaikan pertanyaannya ke Mbak Stefan. Silakan. Halo Kak, kedengaran nggak? Iya, dengar. Oke, gini Kak, aku mau tanya, aku tuh pengen masuk sekolah yang udah aku pengen banget, aku udah belajar buat ngedapetin, buat bisa masuk sekolah itu. Tapi ternyata saat aku daftar, ternyata aku gak diterima. Maksud aku ini sekolah SMA gitu ya, aku gak diterima, dan terus hal ini yang buat aku tuh kayak down banget, kayak gimana ya, aku udah berusaha tapi ternyata hasilnya gagal gitu. Terus dan hal ini yang buat aku kayak buat merencanakan masa depan tuh kayak takut gitu. Terus gimana tipsnya biar aku nggak takut lagi, terus gimana caranya biar aku bisa bangkit dan aku tetap berprestasi di masa-masa SMA aku dan bisa melanjutkan cita-citaku gitu. Terima kasih. Oke. Terima kasih untuk pertanyaannya Kak Reta. Mungkin ini sebenarnya nggak dialamin Kak Reta juga, mungkin banyak yang mengalami juga sih. Kalau namanya orang sih banyak yang otomatis kalau gagal itu kan sinonim dengan kita kan merasa kecewa, merasa sedih, dan sebagainya. Dan maksudnya sebagai manusia itu normal kita merasa kecewa dan sedih. Tapi tadi balik lagi ke climber mindset kan, bagaimana sih kegagalan itu berimpact terhadap kehidupan kita. Kalau kita selalu memikirkan kegagalan dan terpuruk karena kegagalan itu, ya otomatis kita mempunyai mindset-mindset yang negatif ataupun pesimis. Jadinya akan tadi balik lagi mempengaruhi behavior kita. Otomatis mungkin kita jadi mager, ogah-ogahan, dan nanti ke depannya pun kita jadi kurang semangat dan sebagainya. Nah, kalau misalnya salah satu tips, kalau misalnya kita gagal atau sebagainya, ya gagal itu lumrah, normal. Tapi yang penting adalah gimana caranya kita bounce back ataupun bangkit kembali. Ya kita belajar, kenapa kok kita gagal? Apakah ada yang kurang dari yang kita lakukan? Kalau misalnya kita sudah melakukan semuanya, kira-kira ada hal-hal lain nggak yang kita bisa lakukan ataupun kita tambahkan nanti di kejadian yang baru, gitu kan? Kalau misalnya kita balik lagi, misalnya kan salah satu goal kita adalah masuk SMA X dan sebagainya. Kalau misalnya masuk sekolah X ini bisa membantu kita untuk mencapai purpose dan ini dan sebagainya, apakah ada cara-cara lain nggak yang mungkin bisa membantu kita juga mencapai purpose kita dan sebagainya. Jadi waktu kita mengalami kegagalan, normal untuk diri kita tuh menjadi sedih ataupun kecewa. Tapi percuma juga kita berlarut-larut secara lama-lama berlarut-larut terhadap kegagalan tersebut. Kita harus mikir, kalau kita berlarut-larut, gak ada gunanya. Kita harus memikirkan selanjutnya itu bagaimana yang harus kita lakukan. Jadi sebenarnya ini semuanya balik lagi terhadap mindset dan ngelatih mindset kita untuk selalu berpikir optimis. Semua kegiatan yang kita lakukan pasti ada konsekuensi ataupun akibatnya. Kadang-kadang mungkin akibatnya tidak sebagus yang kita inginkan. Tapi kita tahu selalu ada akibatnya. Kita harus percaya itu. Jadi balik lagi gimana kita mempunyai mindset yang lebih positif. Jadi pokoknya kalau misalnya gagal, ya udah nggak apa-apa, sedih normal. Tapi setelah sedih ya kita segera move on dan mikirin ke depannya seperti apa gitu. Jangan berlarut-larut, seperti itu sih kurang lebih. Setuju Mbak Stephanie. Mungkin aku sedikit tambahkan ya. Aku dari pengalamannya Reta Naben, aku pun dulu mengalami ini saat dimana aku mau masuk kuliah 2011 ya. Masuk kuliah, itu aku coba 2 tahun mencoba untuk masuk ke negeri di Lampung, cuman tidak lolos-lolos, bahkan sampai kayak lewat jalur mandiri, tapi tidak lolos juga begitu, sesuai dengan kayak jurusan yang sudah disukai.
Setelah itu saya masuk ke swasta yang saya tidak tahu mau kemana. Saya bingung sekali mau kemana. Tapi setelah masuk ke dalam, mengeksplor, coba masuk, melihat bagaimana kesempatan-kesempatan, saya mencoba masuk ke dalam organisasi yang beberapa kegiatan-kegiatan, dan saya menemukan bahwa di dalam kegiatan tersebut saya bisa berkembang. Dan dari situ saya terus berkembang, terus berprogres, dan saya menemukan diri saya sampai saat ini. Jadi untuk Retanaben tambahan dari itu bahwa saat kamu misalkan salah, bukan salah tapi tidak sesuai dengan yang harapan kamu, tidak apa-apa, tidak masalah. Kamu bisa cari kegiatan-kegiatan yang positif yang mungkin kamu bisa kamu sukai, kamu cintai, dan kamu bisa berkembang di situ. Dan bahkan melalui sekolah itu yang awalnya bahwa kamu harapkan, kamu bisa sangat berkembang di situ. Sip, semangat untuk Retanaben. Semangat ya. Kak. Iya, makasih banget. Oke, selanjutnya ada pertanyaan Mbak Stefani. Pertanyaannya, Kak, boleh saya pikir biar lebih interaktif. Silakan. Halo I Gusti Ayu. Halo I Gusti Ayu. Apakah masih ada di sini? Oh, sepertinya tidak ada. Saya coba bacakan. Kalau orang tua menuntut sesuatu dan tidak menerima kegagalan pada kita, bagaimana ya, Kak? Oke. Setiap orang tua itu mungkin kan selalu sebenarnya tujuannya ataupun maksudnya itu baik. Otomatis kan nggak ada yang semua orang tua kan selalu ingin anaknya sukses dan sebagainya kan. Tapi mungkin juga dari kita sendiri dengan orang tua pun yang perlu diingatkan adalah gimana caranya kita mempunyai komunikasi yang baik gitu kan. Dari orang tua pun bisa dijelaskan juga kira-kira ekspektasinya seperti apa. Dan dari segi anaknya sendiri boleh dijelaskan juga gitu kan. Apa sih ekspektasinya, challenge-challenge-nya selama ini yang dialamin, kenapa kok bisa ada kegagalan, dan mungkin bisa sharing bareng atau berembuk bareng, orang tuanya pun juga bisa memberikan solusi ataupun menuntun. Kira-kira kalau misalnya ada challenge yang sama ataupun serupa, gimana sih cara-caranya, tips supaya bisa sama-sama saling berhasil. Karena kan tujuannya orang tua pun baik. Jadi yang paling penting adalah meningkatkan komunikasi atau mempunyai komunikasi yang baik antara orang tua dan anak. Karena semuanya sama-sama sebenarnya tujuannya sama kan, nggak ada yang mau jadinya hidupnya susah ataupun sedih kan. Tapi ya dari situ, apa sih ekspektasi orang tua? Kenapa kok orang tua mungkin seperti ini? Dan orang tua pun bisa, anaknya bisa menjelaskan tantangan-tantangan dan sebagainya, dan orang tua pun bisa memberikan bantuan seperti itu. Berarti komunikasi harus dibangun, Mbak Stefani ya, dengan baik. Ya, Mbak Stefani, ini tidak ada lagi pertanyaan. Mungkin terakhir pertanyaan dari saya sendiri. Saya punya beberapa teman-teman yang kalau ngobrol atau diskusi, mereka merasa kayak sulit keluar dari zona nyaman. Atau mungkin ini juga yang dialami oleh teman-teman yang saat ini sedang live juga begitu. Sulit banget keluar dari zona nyaman yang kayaknya itu orang sudah banyak kasih motivasi, kasih wejangan seperti itu. Tapi tetap dia tidak bisa bergerak gitu atau keluar dari zona nyaman itu. Ada nggak sih Mbak Stefani tips yang kayak dari Fuya sendiri memang itu yang diberikan kepada mente-mentenya atau peserta-peserta dari Fuya yang memang work well gitu. Jadi mungkin tadi kalau balik lagi itu kan balik selalu ke why statement kita ataupun ke purpose kita sih. Jadi yang purpose itu kalau kita misalnya ingat nih, purpose kita misalnya kita ingin membantu orang dalam segi apapun, kita ingatkan, oh kita mau membantu ini. Dan kalau kita mau membantu orang ini dan dari membantu kita mendapatkan maksudnya satisfaction dan kebahagiaan, itu harusnya bisa menjadi motivasi. Ya otomatis namanya orang kan kadang-kadang kalau ada yang instan ataupun gampang, kenapa kok pilih yang susah? Tapi kita harus ingat kalau emang kita mau memberikan impact yang lebih besar, nggak ada jalan instan ataupun jalan mudah. Otomatis kalau kita ngomongin passion lagi, orang selalu suka ngomongnya kan passion itu kayaknya hal yang indah gitu kan. Kalau kita kerja sesuai passion selalu enak gitu. Malah enggak. Sebenarnya maksudnya passion itu apa sih? Kalau misalnya kita tuh passionate ataupun suka banget terhadap sesuatu, walaupun itu ada tantangan, susah, kerja keras, capek, itu malah nggak kerasa.
Karena kita tahu nih, ini kita suka banget, jadi walaupun susah, kita harus sedih, ataupun kita berjuang keras, itu nggak terasa semua. Jadi jangan diharapkan kalau kita mau mencapai kesuksesan sesuai passion dan sebagainya, itu akan mulus, malah bisa aja penuh tantangan dan penuh challenge, tapi karena kita suka banget lah, motivasi-motivasi itu akan segera tumbuh. Jadi kita harus balik lagi, tujuan kita itu apa. Kalau emang tujuan kita masih belum jelas, otomatis kadang-kadang kita bisa kehilangan motivasi ataupun kehilangan semangat gitu. Berarti harus tahu dulu tujuannya jelas Mbak Stephanie ya. Jadi Iya. biar bisa menentukan ke depannya ingin seperti apa. Iya, betul. Oke, terima kasih Mbak Stephanie. Mungkin terakhir Mbak Stephanie, statement terakhir dari Mbak Stephanie untuk materi atau topik hari ini. Untuk teman-teman yang sekarang masih live, bisa disimpulkan atau kasih last statement seperti itu. Oke. Jadi untuk teman-teman yang ngikutin webinar kali ini, mungkin langkah pertama yang bisa diambil, tadi maksudnya selain bisa dipraktekin tools-toolsnya dan sebagainya, adalah gimana caranya kita meluangkan waktu untuk mengetahui kita ataupun lebih mengerti tentang diri kita sendiri. Karena tadi semua yang bisa menentukan kesuksesan kita itu bukan karena orang lain ataupun orang tua, karena semua itu berangkat dari diri kita. Dan dengan kita mengetahui diri kita, mengetahui purpose, semua perencanaan ataupun kegiatan-kegiatan di masa depan pun akan lebih terarah. Dan yang paling penting adalah jangan takut untuk menjadi diri kita sendiri. Mungkin kan zaman sekarang banyak yang merasa minder karena banyak melihat orang yang seperti ini, seperti ini. Setiap orang punya tadi kelebihan-kelebihan diri sendiri, dan bagaimana caranya kita menggunakan kelebihan kita untuk lebih memberikan kontribusi yang lebih sih, kurang lebih seperti itu. Ya, terima kasih Mbak Stephanie. Terima kasih Mbak Stephanie. Menarik sekali hari ini. Untuk teman-teman yang lain bisa belajar, dan terima kasih untuk feedback formnya juga bisa diisi mungkin untuk yang nanti untuk mendapatkan e-sertifikat. Ya, silakan teman-teman mengakses bit.ly/fb.com. Untuk teman-teman bisa mendapatkan sertifikat dari Community ID dan juga mungkin bisa diketikkan saja Mbak teman-teman dari Buya di chatbox agar teman-teman yang lain bisa langsung klik saja dan menuju ke sebentar. Ya, teman-teman semua terima kasih banyak hari ini sudah mengikuti kegiatan workshop series hari ini bersama dengan Mbak Stephanie dari Fuya sendiri. Dan teman-teman, saya yakin bahwa teman-teman juga sama seperti saya belajar banyak juga dari Mbak Stephanie, bagaimana masa lalu kita bisa mendrive masa depan kita, bagaimana kita untuk merencanakan, merancang masa depan kita agar lebih baik lagi. Maka dari itu, saya yakin bahwa teman-teman juga tertarik, menarik dengan materi yang disampaikan, dan teman-teman bisa bagikan apa yang teman-teman sudah dapatkan melalui Instagram Story maupun postingan, dan teman-teman bisa hashtag atau tag Community ID, dan teman-teman bisa ikut challenge yang di awal tadi, challenge paranormal challenge, produktif era new normal, di mana ini kan kegiatan yang produktif banget, teman-teman bisa sembari belajar, teman-teman bisa postkan di feed dari community juga ID ada, dan teman-teman bisa lihat di situ persyaratannya lebih detail, dan teman-teman bisa bagikan kegiatan teman-teman yang tetap produktif. Dan untuk selanjutnya teman-teman, untuk workshop series selanjutnya minggu depan, ini menarik sekali teman-teman. Bersama dengan Panji Aziz, founder dari Islamic Foundation, kita akan berbicara mengenai membangun pergerakan dari nol. Bagaimana kita membangun inisiatif, terkadang kan kita kayak resah begitu dengan sekeliling kita, ada masalah A, ada masalah B, ada masalah C, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa mengikuti workshop series ini, membangun pergerakan dari nol, dan
akan digali bagaimana sebenarnya kita membangun suatu pergerakan atau komunitas atau organisasi bahkan dari nol, dari zero, dari kita menemukan partner, dari kita bagaimana merumuskan visi misi, problems dan lain sebagainya. Teman-teman jadi tetap stay tune dan juga bisa langsung registrasi di bit.ly/pergerakan dari nol. Baik, teman-teman terima kasih banyak. Tapi sebelum itu saya ingin minta teman-teman untuk kita foto bareng yuk untuk dokumentasi. Teman-teman boleh minta bantuan untuk teman-teman mengaktifkan videonya agar kita bisa mengambil dokumentasinya. Nanti tim dari Community ID akan mengambil dokumentasi. Silakan teman-teman untuk mengaktifkan videonya. Silakan, silakan. Sudah siap? Sudah siap? Mas Yuda sudah siap? Mas Yuda berapa detik lagi? Butuh waktu? Halo Mas Yuda. Oke, sudah selesai. Oke, terima kasih Mas Yuda. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti workshop series ini. Terima kasih banyak juga untuk Mbak Stephanie dari UYA dan juga teman-teman dari UYA. Materi yang sangat menarik. Teman-teman terima kasih. Ikuti terus Community ID, follow Community ID untuk ada banyak sekali kegiatan-kegiatan selanjutnya yang akan teman-teman bisa ikuti dan menarik sekali untuk perkembangan dari teman-teman dan lain sebagainya. Jadi teman-teman terima kasih banyak dan sampai jumpa di upcoming event selanjutnya membangun pergerakan dari nol minggu depan bersama Panji Aziz. Founder Isban Foundation, Istana Belajar. Terima kasih teman-teman. Mbak Stephanie, materinya PPT boleh di-share mungkin nanti kami bisa share di grup WhatsApp yang berisikan teman-teman. Oke.